Shalom, selamat malam Natal. Iya, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku sangat bersuka cita dan saya juga merasakan bahwa Bapak, Ibu juga boleh bersuka cita. Karena pada saat ini kita bersama-sama merayakan perayaan malam Natal Jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung. Begitu juga bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di sini, saya sambut selamat malam Natal. Oh, berarti juga ada ya. Nah, dan juga Bapak Ibu Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan subtema dalam perayaan Natal kali ini adalah kelahiran Tuhan Yesus di hati umatnya senantiasa menyertai sepanjang kehidupan dan perjalanan iman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita demikian. Natal adalah momen yang penuh sukacita. Natal adalah momen yang penuh sukacita. Kenapa dikatakan Natal adalah momen yang penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara? Karena Natal membawa kita kembali kepada inti iman Kristen. Saya katakan sekali lagi, karena Natal membawa kita kembali kepada inti iman Kristen. Apa itu inti dari iman Kristen? Yaitu kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Apa Bapak Ibu inti dari iman Kristen? Coba, saya katakan sekali lagi. Inti dari iman Kristen adalah kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Apa inti iman Kristen, Bapak Ibu? Iya. Itulah yang menjadi inti dari kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa pada malam hari ini, kita memperingati kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tetapi pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, tema kita yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini merupakan sebuah tema nasional, sebuah tema PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema ini adalah sebuah kalimat ajakan untuk melihat bayi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita pikir-pikir, seruan ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem, kalau saat ini kita pergi ke Bethlehem, apakah bayi Yesus ada di sana? Tentu, bayi Yesus sudah tidak ada lagi di Bethlehem. Lah, lalu kenapa Bapak Ibu Saudara kita diajak lewat tema ini untuk marilah kita pergi ke Bethlehem? Nah, jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Bethlehem adalah simbol tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Jadi Bethlehem itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga Bethlehem adalah hati kita, tempat di mana kita boleh bertemu dengan Allah. Marilah kita pergi Bethlehem, dengan kata lain mau dikatakan, marilah kita lihat hati kita, apakah di sana Yesus Kristus itu sudah lahir malam hari. Mari kita telusuri teks ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kisah para gembala dalam Lukas 2 ayat 15 ini memberikan sebuah kabar penting, yaitu kabar baik tentang Natal. Di mana Natal adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Natal adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berita tentang Natal, kehadiran Yesus Sang Juru Selamat itu diterima oleh para gembala. Jadi para gembala adalah orang biasa yang mungkin pada saat itu dianggap tidak penting oleh masyarakat. Barangkali pada saat itu para gembala adalah pekerjaan yang paling hina dari strata sosial masyarakat pada saat itu. Tetapi mau diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka yang kerjanya sekalipun hina dipandang oleh dunia, namun Allah melihat mereka, Allah memilih para gembala untuk menerima kabar yang mengubahkan dunia. Jadi dari sini dapat kita pahami Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak mencari status. Tuhan tidak mencari kedudukan. Melainkan Tuhan mencari hati yang sederhana dan terbuka untuk mendengar suaranya. Itulah kenapa Allah mau memilih para gembala. Supaya mereka melihat peristiwa tentang Natal. Jadi mari kita melihat Bapak Ibu Saudara di era tahun 2024 ini, sepanjang kita menjalani kehidupan, barangkali kita sering sibuk dengan pekerjaan, kita sering sibuk dengan hiburan,
Kita sering sibuk dengan teknologi, sehingga karena kesibukan dunia itu membuat kita menjadi sulit untuk mendengar suara Tuhan. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara di malam Natal ini. Apakah kita peka terhadap panggilan Tuhan di tengah rutinitas, bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kita hadapi? Jadi lewat perenungan kita ini Bapak Ibu Saudara, kita mau diingatkan seperti para gembala di mana mereka sedang berjaga-jaga, sedang mengerjakan pekerjaannya, tetapi ketika Allah lewat malaikatnya memberikan pesan, mereka meninggalkan kesibukan mereka untuk mendengarkan kabar baik. Jadi lewat para gembala ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk meluangkan waktu. Hari ini dalam peristiwa malam Natal ini, kita mau diajak untuk berhenti sejenak. Untuk apa berhenti Pak Pendeta? Kita berhenti untuk merenungkan makna kehadiran Tuhan. Kita berhenti sejenak untuk merenungkan apa maksud kehadiran Yesus ke dalam hati kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mau ingatkan kita bahwa jadikan momen Natal pada malam hari ini sebagai waktu untuk kita boleh memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita lewat doa, lewat membaca firman, dan meresponi panggilan Tuhan di dalam kita mendengarkan sabdanya. Dan mau diingatkan kepada kita bahwa Natal bukan sekadar perayaan Bapak Ibu Saudara, tetapi Natal adalah sebuah undangan kepada kita untuk kembali mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti para gembala, memiliki kuping ataupun telinga seperti para gembala dalam bacaan teks ini, yang dengan rendah hati menerima kabar baik itu dan menjadikan Yesus sebagai prioritas kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk kembali ke pematang siantar, ataupun pada saat ini Bapak Ibu yang berhenti sejenak mengambil cuti ataupun memang libur dari pekerjaannya, hari ini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Pesan ini mau diingatkan kepada kita. Jadi ketika Bapak Ibu kembali ke tempat perantauan, ketika Bapak Ibu kembali memulai aktivitas, memulai pekerjaan, firman Tuhan ingat, prioritaskanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah mendengar kabar sukacita itu, para gembala merespon dengan luar biasa, di mana mereka segera pergi ke Betlehem. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah mendengar perkataan dari malaikat itu, mereka tidak ragu. Mereka tidak menunda, tidak dibilangnya nanti. Mereka tidak menuntut penjelasan yang lebih lanjut dari malaikat-malaikat itu. Tetapi mereka langsung pergi ke Betlehem. Jadi tindakan yang mereka ambil ini menunjukkan ketaatan yang dilandasi oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat para gembala mendengar perkataan dari para malaikat itu, tentu para gembala ini tidak memiliki kepastian akan apa sih yang akan mereka temui. Mereka tidak memahami di mana sih Betlehem itu, karena mereka sedang di padang belantara memelihara kambing dan domba. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka tidak tahu, mereka nggak banyak tanya, tapi mereka langsung bergerak karena mereka percaya kepada pesan yang disampaikan oleh para malaikat ini. Jadi, respon para gembala ini menggambarkan bahwa perjalanan iman, Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman seringkali memerlukan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana hasilnya, bahkan kita tidak tahu jalan yang harus ditempuh bagaimana, tapi mau diingatkan kepada kita bahwa kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sama seperti para gembala, Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat memberikan kabar berita itu, mereka tidak bertanya di mana tempatnya, berapa jauh perjalanannya, apa yang harus kubawa. Tidak, tapi mereka langsung pergi menuju ke Betlehem. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menemukan Yesus, jangan kita banyak tanya. Jangan kita ragu kepada Tuhan. Tetapi percaya kepada Tuhan dan jalankan firman-Nya.
di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup ini dunia sering sekali menawarkan Bethlehem palsu. Apa itu Bethlehem palsu? Bethlehem palsu adalah hal-hal yang menjanjikan kebahagiaan tapi instan. Bethlehem palsu adalah kenyamanan yang sementara. Bethlehem palsu adalah kesuksesan materi, namun menjauhkan kita dari Tuhan. Maka saat ini menjadi pertanyaan refleksi dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mencari Yesus atau justru terjebak dalam pencarian yang sia-sia di tempat yang salah? Oleh sebab itu pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, Natal mau mengingatkan kita untuk mengarahkan kembali fokus hidup kita kepada Yesus. Jadi tinggalkanlah hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Jadi lewat Natal ini mau diingatkan kepada kita untuk memulai langkah iman untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, pembacaan firman, dan menjalani kehidupan yang setia kepada kehendak Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah para gembala sampai di Bethlehem, para gembala menemukan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Lalu mereka melihat dan mengira, ternyata apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, ini sama persis seperti yang dikatakan oleh malaikat. Jadi pertemuan antara para gembala melihat bayi Yesus yang ada di palungan Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah sebuah peristiwa yang biasa. Tetapi ini adalah pengalaman transformatif yang mengubah hidup mereka. Jadi setelah mereka melihat Yesus, hidup mereka pun berubah Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa kehadiran Yesus itu membawa damai. Kehadiran Yesus membawa sukacita. Dan kehadiran Yesus membawa harapan. Sebab pada saat itu para gembala yang awalnya hanyalah saksi berubah, transformatif tadi. Yang pada awalnya saksi berubah menjadi pemberita kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menemukan Yesus di dalam hati kita, mungkin hidup kita berubah Bapak Ibu Saudara. Berubah kemana? Berubah ke arah yang lebih baik. Jadi hidup kita tidak mungkin sama seperti sebelumnya. Ketika kita sudah benar-benar sungguh menemukan Yesus di Bethlehem, yaitu di dalam hati kita. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus benar-benar hadir di hati kita? Ataukah Yesus hanya sekedar bagian dari tradisi atau ritual yang kita laksanakan setiap tanggal 24 dan 25 Desember? Apakah kehadiran Yesus di dalam Natal itu mempengaruhi cara hidup kita? Apakah kehadiran Yesus itu mempengaruhi bagaimana kita bekerja? Apakah kelahiran Yesus itu mempengaruhi bagaimana kita berhubungan antara satu dengan sesama? Hari ini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Natal adalah waktu untuk membagikan terang Kristus kepada orang lain. Terutama kepada mereka yang membutuhkan kasih, perhatian, dan pengharapan. Maka Bapak Ibu Saudara, tunjukkanlah kehadiran Yesus melalui tindakan nyata. Dengan membantu sesama, menghibur sesama, menghibur yang terluka, dan memberi kepada yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui perjalanan ke Bethlehem, para gembala ini mengajarkan kepada kita tentang iman, ketaatan, dan misi. Melalui perjalanan para gembala dari Padang ke Bethlehem ini mengajarkan kita tentang iman, ketaatan, dan misi, bahwa Natal bukan hanya perayaan, tetapi Natal adalah pengingat bahwa menemukan Yesus adalah langkah pertama menuju hidup yang penuh sukacita dan tujuan baru. Setelah kita menemukan Yesus di dalam hati kita, kita dipanggil untuk membagikan sukacita itu kepada dunia yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bethlehem adalah kota yang paling kecil di Yudea.
Bethlehem adalah kota yang di dalamnya tidak ada yang istimewa. Bethlehem adalah kota tempatnya tidak ada orang kaya di sana, hanya orang-orang sederhana, bahkan orang miskin yang ada di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah memilih Bethlehem menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Allah tidak melihat hal-hal yang besar, tetapi Allah melihat hal-hal yang sederhana. Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, lewat Bethlehem tempat kelahiran Yesus, itu bukan hanya sebuah lokasi geografis, bukan hanya sebuah tempat yang hina, bukan hanya saja tempat yang kecil, tetapi Bethlehem menjadi simbol kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus lahir, ketika Yesus hadir, Yesus membawa damai, Yesus membawa sukacita, dan Yesus membawa pengharapan sejati. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Bethlehem adalah gambaran hati setiap orang percaya. Bethlehem adalah gambaran dari hati kita, di mana hati kita telah menerima Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Jadi ajakan dari tema ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita pergi ke Bethlehem, bukan berarti kita harus pergi naik pesawat ke Bethlehem yang ada di luar sana. Tetapi marilah kita pergi ke Bethlehem, mau diingatkan supaya kita melihat Yesus di dalam hati kita. Bahwa Yesus adalah Raja dan Juru Selamat kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan iman ataupun kehidupan orang percaya bukanlah momen sesaat atau hanya untuk acara tertentu. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita datang ke gereja, ya kita semangat mengikuti persiapan-persiapan untuk ditampilkan di depan. Itu bukan dalam momen-momen tertentu saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus, yaitu Natal, harus menjadi bagian dari setiap aspek hidup kita, baik dalam sukacita maupun saat menghadapi tantangan. Artinya ketika kita menampilkan persembahan pujian, mulut kita menyampaikan nyanyian yang indah, itu bukan hanya sebatas dalam peristiwa momen Natal, tetapi harus terus-menerus itu melekat, harus terus-menerus itu kita laksanakan, dan harus terus-menerus itu kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka saat ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus benar-benar hidup di dalam hati kita? Apakah kita hanya mengenalnya secara dangkal? Atau apakah dia benar-benar memimpin kita dalam mengambil keputusan sehari-hari? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat momen Natal ini mau diingatkan kepada kita bahwa Natal adalah kesempatan untuk membaharui komitmen kita kepada Yesus. Bukalah hati kita, buka hati Bapak Ibu Saudara. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan jadikan Yesus Raja dalam setiap melaksanakan kegiatan tengah-tengah kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup bersama Yesus itu harus menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Lewat apa Pak Pendeta menyatakan bahwa kita benar-benar hidup berjalan dengan Yesus? Yang pertama adalah tunjukkan kasih, tunjukkan pengampunan, dan tunjukkan kebenaran lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam Natal hari ini bukan hanya tentang mengenang peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi tentang menanggapi undangan yang terus bergema. Karena kalau kita ikuti Natal kan Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu belum sekali dua kali ngikuti Natal. Natal STM, Natal sekolah, Natal punguan dan lain sebagainya. Tentu mengangkat sebuah tema, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi kalimat tema marilah kita pergi ke Bethlehem ini terus bergema, terus banyak diberitakan oleh para pendeta, banyak diberitakan oleh para pelayan firman. Tetapi hari ini mau saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, marilah kita pergi Bethlehem. Bethlehem adalah tempat perjumpaan dengan Allah, dan tempat itu sekarang ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus
adalah sumber damai dan sukacita sejati yang menyertai kita sepanjang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang anak kecil bertanya kepada mamanya. "Ma, aku mau bertanya dulu sama kamu, Ma." "Apa itu, nakku?" "Tanyakanlah." Dengan penuh kasih mamanya menyampaikan kepada anaknya. Lalu anaknya ini bertanya, Bapak, Ibu, Saudara, "Ma, jika Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, kemana pula caranya Dia hadir di hati kita hari ini?" Ayo. Sang anak menjawab, bertanya demikian kepada mamanya. Lalu sang mama pun menjawabnya demikian, Bapak, Ibu, Saudara. "Anakku, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem untuk masuk ke dalam dunia. Tetapi Dia masuk ke dalam hatimu saat engkau percaya dan menyerahkan hidupmu kepadanya." Lewat percakapan ibu dan anak ini, Bapak, Ibu, Saudara, mau diingatkan kepada kita bahwa Natal adalah saat terbaik untuk membuka hati kepada Yesus. Sekarang Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu ikuti kata-kata saya ya. Ya Tuhan, tinggallah di dalam hatiku. Pimpin hidupku dan sertai aku dalam setiap langkah perjalanan imanku. Selamat Bapak Ibu, Saudara, Bapak Ibu sudah sampai di Bethlehem, yaitu di dalam hati. Tuhan memberkati, kita berdoa.